Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Hari ini hari Senin teman-teman, tanggal 29 November tahun 2021. Di Wani Duren pagi ini akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya menjaga percepatan pertumbuhan pohon durian di kebun kita tetap terjaga. Baik itu di musim kemarau maupun di musim penghujan teman-teman, sehingga didapatkan pertumbuhan tetap maksimal. Nah, menjaga pertumbuhan itu sama dengan artinya mengurangi pohon durian kita terhadap stres. Nah, stres pohon durian itu ada dua teman-teman, karena faktor lingkungan, abiotik dan biotik, faktor penyakit. Nah, di musim penghujan penyakit stres biotik itu lebih dominan, karena di musim penghujan itu identik dengan sumber penyakit terutama jamur dan bakteri. Kemudian di musim kemarau adalah stres abiotik yang disebabkan oleh kekeringan, penyiraman yang kurang, sinar matahari yang terlalu terik, sinar ultraviolet yang terlalu tajam, itu bisa menyebabkan pohon durian stres. Nah, kalau kita bisa menjaga, mengurangi, meminimalisir faktor-faktor stres itulah, maka akan didapatkan pertumbuhan yang optimal pada tanaman durian kita. Tapi jangan lupa, ada syarat yang harus dipenuhi selain itu, yaitu kecukupan nutrisi teman-teman. Ya, kecukupan nutrisi apa? Nutrisi wajib yang harus kita berikan kepada tanaman kita adalah unsur hara makro dan mikro. Nah, unsur hara makro ada 6 teman-teman. Ya, dari 6 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah makro primer, dibutuhkan dalam jumlah sangkan banyak. Karena itu disebut makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang primer. Kemudian yang sekunder apa? Yang sekunder itu adalah magnesium, kalsium, dan sulfur. Kalau ibarat manusia, hara makro itu adalah makanan wajib, teman-teman. Makanan wajib yang harus dipenuhi dan tidak boleh tidak. Nah, kemudian hara mikro itu juga ada 6. Ya, apa saja? Pertama adalah mangan, zat besi, boron, tembaga, molibdenum, dan zinc. Nah, hara mikro ini itu adalah ibarat sebuah vitamin, dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi kalau kekurangan, ibarat orang kita kalau kekurangan vitamin gimana teman-teman? Nggak bisa tumbuh dengan baik. Kesehatan bisa terganggu. Karena itu 2 unsur hara ini meskipun kebutuhannya tidak sama, tetapi sangat penting bagi tanaman dan pertumbuhan tanaman kita. Nah, di antara 16 unsur hara makro dan mikro, ada satu hal yang sangat penting dan tidak boleh tidak. Artinya harus ada, selalu tersedia, adalah nitrogen, teman-teman. Nitrogen itu berperanan penting sekali dalam pertumbuhan tanaman kita. Karena apa? Manfaat nitrogen itu salah satunya adalah sebagai faktor pertahanan tanaman kita terhadap stres. Kemudian nitrogen itu berperanan besar dalam pengangkutan air ke seluruh jaringan tubuh, mulai dari akar kemudian disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, fungsi nitrogen yang lain adalah sebagai regulator terbentuknya hormon giberelin, teman-teman. Hormon giberelin sangat diperlukan pada tanaman ketika masa pertumbuhan dan pembuahan. Karena itu teman-teman, jadi di antara 16 unsur hara makro dan mikro, jangan sampai tanaman kita kekurangan nitrogen.
terutama di musim kemarau, teman-teman. Kenapa di musim kemarau? Karena di musim kemarau tidak ada air hujan. Nah, air hujan itu sendiri siapapun tahu bahwa air hujan banyak sekali mengandung nitrogen. Ada yang bertanya kepada kami beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau dengan pupuk kompos? Ya, pupuk kompos ketika tanam durian kita masih kecil, boleh-boleh saja pakai pupuk kompos, teman-teman. Boleh-boleh aja, karena memang kebutuhannya masih sedikit. Tetapi ketika tanaman kita sudah besar dan dewasa, kalau hanya sekedar mengandalkan pupuk kompos, kebutuhannya tidak tercukupi, teman-teman. Kalau pengen cukup, aplikasinya sangat banyak dan itu mahal, teman-teman. Karena itu di kebun kami, ya, kami kombinasikan antara pupuk kimia dan pupuk kandang. Tujuannya apa? Terutama adalah untuk memenuhi unsur nitrogen. Teman-teman bisa bandingkan ya, tanaman yang hanya dipupuk dengan pupuk kompos, bandingkan teman-teman ya dengan yang dikombinasikan antara pupuk kimia dan kompos. Akan terjadi perbedaan yang sangat luar biasa, karena memang kebanyakan dari pupuk kompos sendiri itu unsur haranya sangat kecil, teman-teman, sangat kecil ya. Teman-teman bisa lihat ya, cek ya, kalau tidak percaya bisa cek, bisa dilabkan. Kandungannya sangat kecil, teman-teman, dan perlu proses waktu yang lama. Bukan berarti kami anti organik, teman-teman, tidak, tetapi kombinasi antara organik dan kimia itu saat ini sangat diperlukan oleh tanaman kita ya. Karena apa? Faktanya unsur nitrogen di dalam pupuk kompos itu jumlahnya relatif kecil. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan pupuk kompos saja, maka aplikasinya bisa berkilo-kilo dan itu perlu waktu yang lama. Padahal ya, pertumbuhan tanaman kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Karena apa? Karena kalau kita bicara kebun durian, teman-teman ya, kita bicara investasi, dan investasi pada kebun durian itu tidak kecil. Nah, tidak kecil, teman-teman, dan kami sudah mempraktekkan itu. Oke, teman-teman, itulah yang kami bisa bagikan pagi hari ini tentang pupuk nitrogen yang kebutuhannya sangat esensial, sangat diperlukan dalam jumlah banyak untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kabupaten Banyuwangi, Dewan Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.